Dan saya tidak ingin dilebih-lebihkan. Ya, apa adanya saja. Ya, saya tidak perlu harus dipoles-poles, tidak perlu. Ya, apa adanya saja. Kalau orang bilang itu harus di personal branding, saya kira tidak perlu. Buat saya apa adanya saja. Itu lebih enak. Ya. Kalau bahasa agama tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersuara keras tentang pemimpin yang suka memoles-moles diri, personal branding gitu. Karena menurut dia itu merupakan satu kebohongan dan itu adalah sebuah perbuatan yang zalim. Jadi ini disebutnya katanya dalam istilah agama adalah iftirah gitu. Dan agak sulit ya kita untuk tidak mengait-ngaitkan pernyataan dari Wapres Ma'ruf Amin ini bahwa ini kecuali sebuah sindiran atau bahkan peringatan keras terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang dalam beberapa waktu terakhir ini mengerahkan para pendukungnya, para relawan dan buzzer untuk memuji-muji keberhasilan pembangunan selama dia menjadi presiden ini selama 2 periode ya. Memang Ma'ruf Amin tidak menegaskan itu sebagai sebuah kalimat yang ditujukan kepada orang lain, tapi dia itu menyatakan tentang dirinya sendiri sebenarnya. Walaupun dia menyatakan dirinya sendiri, ini kita tahulah maksudnya. Ma'ruf Amin itu menyampaikan hal itu ketika dia berikan sambutan dalam ini kelihatannya upacara perpisahan dengan para staf di kantor Sekretariat Wakil Presiden hari Kamis tanggal 17 Oktober kemarin. Apabila banyak hal yang saya tidak bisa memberikan dalam kepemimpinan saya yang terbaik. Ya, saya sangat terbatas tentu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Ya, itu yang saya bisa kerjakan. Ya, dan saya tidak ingin dilebih-lebihkan. Ya, apa adanya saja. Ya, saya tidak perlu harus dipoles-poles, tidak perlu. Ya, apa adanya saja. Kalau orang bilang itu harus di personal branding, saya kira tidak perlu. Buat saya apa adanya saja. Itu lebih enak. Ya. Kalau bahasa agama tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Al-iftira namanya itu. Kalau iftira itu dalam agama tidak boleh. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Mana yang lebih zalim daripada kepada Allah daripada membuat kebohongan-kebohongan kepada Allah. Jadi itu artinya tidak ada yang lebih zalim daripada sesuatu yang membuat kebohongan di dalam kepada Allah. Jadi tidak perlu. Ya. Jadi yang sebenarnya saya itu cuman segini terus dilebih-lebihkan. Nah, itu jangan. Itu namanya membuat kebohongan, iftira. Apa namanya lah, apa personal branding, apa-apalah pokoknya saya tidak tahu. Artinya apa adanya saja. Saya senang sekali karena kita bisa menyajikan apa yang kita bisa dan kita tidak usah khawatir kalau kita tidak bilang kenapa tidak begini, tidak begini. Ya memang kalau memang tidak bisa itu ya seperti itu. Ya tidak perlu kita mengatakan wah sesuatu yang melebihi keadaan. Itu saya kira yang saya harapkan. Silakan Anda cerna lagi pernyataan dari Pak Ma'ruf Amin tadi, walaupun seperti biasa disampaikan dengan nada yang datar, tapi pernyataan tersebut sangat-sangat keras dan disertai dengan basis argumentasi dan basis legitimasi yang kuat ya, karena saya menyebut legitimasi itu karena tadi kan
menyinggungnya itu adalah dalam Al-Quran disebutnya. Jadi ini betul-betul bukan hanya secara etika perbuatan itu tidak baik, tapi dari sisi agama itu juga dosa besar. Ini bahaya sekali dan apalagi kalau kemudian ini dikait-kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam waktu beberapa terakhir ini menjelang dia lengser dari jabatannya. Ini kan dikaitkan dengan anggaran besar APBN yang ini adalah hak rakyat yang sekarang ini tengah mengalami kehidupan yang sangat berat, mengalami kemiskinan, tapi kemudian dihambur-hamburkan untuk mengglorifikasi figur dari Jokowi. Ini bukan lagi soal keberhasilan pembangunan, tapi lebih pada figur dari Jokowi yang tadi disebut oleh Pak Ma'ruf Amin itu sebagai personal branding. Atau kalau di Indonesia dikenal sebagai pencitraan dan itu ada menjadi trademark yang paling menonjol dari pemerintahannya Jokowi. Dalam beberapa hari terakhir ini kan media, terutama Tempo, itu membongkar habis bagaimana pemerintahan Jokowi itu melakukan glorifikasi terhadap keberhasilan Jokowi sebagai presiden selama 2 periode. Dan kalau kita baca ini, glorifikasi ini diorkestrasi oleh 2 kantor, setidaknya pertama adalah kantor komunikasi kepresidenan yang dipimpin oleh Hasan Nasbi, dan kemudian kantor Kominfo, Kementerian Informasi yang pimpin sekarang ini menterinya adalah Ketua Relawan Projo atau Pro Jokowi Budi Ari Setiadi. Di berbagai daerah, itu di kota-kota besar dan juga di Jakarta ini kita sekarang ini bisa menemukan banyak sekali spanduk-spanduk, baliho-baliho dalam ukuran besar bertuliskan terima kasih Jokowi. Di Jakarta ini bahkan ada seorang warga ini yang terkejut ketika dia mengantarkan anaknya berangkat sekolah itu di kawasan Jalan WR Supratman, Jakarta Barat, dan dia mendapati baliho-baliho besar terima kasih Jokowi itu terpasang sepanjang jalan itu dengan jarak sekitar 150 sampai 100 sampai 150 meter. Dan dia ini karena dia kelihatannya menggunakan sepeda motor, jadi dia membayangkan ini berapa besar dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dan untuk melakukan glorifikasi terhadap Jokowi itu. Padahal ini ya kehidupan rakyat itu semakin sulit. Soal ini memang banyak sekali mendapat sorotan ya dan jelas ini memang keinginan dari Jokowi yang kemudian diterjemahkan oleh aparat di bawahnya. Yang cukup mengejutkan ini dilakukan bukan hanya oleh lembaga-lembaga dan kementerian pemerintah, tapi sampai BUMN, kemudian pemerintahan daerah mulai dari provinsi, kota, dan kabupaten. Jadi jangan terkejut kalau kemudian Anda mendapatkan banyak sekali spanduk-spanduk dan baliho-baliho semacam ini bertebaran di seluruh Indonesia. Dan Anda tinggal menghitung saja ini berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk itu. Dan kita tahulah ya perilaku dari aparatur sipil negara itu kalau ada hal-hal semacam ini ya dianggap mereka sebagai proyek ya. Jadi soal nanti keberhasilannya seperti apa buat mereka nggak ada urusan. Yang jelas ini dengan adanya program semacam ini menjadi proyek buat mereka. Dan saya kira ini nantinya mestinya kita setelah Pak Jokowi lengser kita dorong itu BPK gitu ya untuk melakukan audit terhadap semua kementerian, lembaga, BUMN dan juga pemerintahan daerah karena ini dilakukan di seluruh Indonesia. Berapa besar anggaran yang digunakan untuk mengglorifikasi keberhasilan Jokowi sementara kehidupan rakyat ini makin sulit. Subsidi mulai dikurangin, harga BBM mulai dinaikkan, pajak-pajak mulai dinaikkan, dan macam-macam lah ya. Dan sementara kebutuhan pokok sehari-hari itu makin melambung saja. Sementara Jokowi kemudian menginginkan agar dia dipuja-puja sebagai orang yang sukses dalam memerintah selama 2 periode. Ini betul-betul sangat mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan. Soal glorifikasi terhadap Jokowi ini kan sebenarnya sudah dimulai beberapa waktu yang lalu. Kita mendapati ada beberapa baliho di Solo dan di Jogja. Terima kasih Jokowi dan kemudian Jokowi disebut sebagai guru bangsa gitu yang dengan di situ ada fotonya Jokowi bersama dengan Iriana istrinya. Dan juga pada waktu kemarin Pak Jokowi mendapat penghargaan dan juga memberikan penghargaan pada 7 Satker di lingkungan kepolisian di Makobrimob Kelapa II Jakarta itu kan Jokowi juga mendapat sebuah surprise dengan adanya yang terjun payung membawa bendera bertuliskan
Terima kasih Jokowi. Nah, kalau tadi kita sudah mendapatkan basis argumentasinya dari sisi keagamaan, apa yang sebenarnya terjadi pada Jokowi ini yang disebut oleh Kiai Ma'ruf Amin, Pak Wapres Ma'ruf Amin tadi sebagai iftiron, ini sebagai sebuah kebohongan yang juga ini masuk disebutnya juga sebagai sebuah kezaliman. Ini berat, ini bohong dan zalim itu kan saya kira ini betul-betul kalau ada seorang pemimpin yang masuk kualifikasi semacam itu ya dia sebenarnya tidak layak sebagai seorang pemimpin, dia tidak layak dipuji-puji. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya apa sesungguhnya yang terjadi pada Pak Jokowi ini. Ini hanya sekedar masalah komunikasi politik karena dia itu kan sebenarnya ingin melanjutkan ke pemerintahannya sampai 3 periode tetapi tidak berhasil berlanjut dan sekarang dia berhasil menempatkan anaknya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden dan dia kelihatan sekali itu masih terus cawe-cawe, itu terlihat sekarang ini bagaimana kabinet dari Pak Prabowo yang isinya sampai 100 orang menteri itu juga itu mau tidak mau itu adalah kabinet Rasa Mulyono, kabinet Prabowo Rasa Mulyono. Jadi ya banyak juga yang menyebut bahwa kabinet Prabowo ini adalah bentuk nyata dari kelanjutan atau 3 periode dari Jokowi. Tapi ada juga ini yang melihatnya dari sisi gangguan psikis lah gitu ya, kalau saya tidak menyebutnya gangguan kejiwaan, bahwa apa yang terjadi pada orang seperti Pak Jokowi itu diduga ini, makanya ahli kejiwaannya menilainya ini semacam gejala NPD ya, Narcissistic Personal Disorder, atau ya bisa disebut sebagai gangguan kepribadian narsistik gitu ya. Dan ini sering dikenal sebagai NPD. Saya coba googling ini ya. Banyak sekali bertebaran informasi-informasinya. Anda bisa menemukan banyak sekali itu di situs-situs kesehatan, di situs kedokteran maupun rumah sakit gitu ya. Narcissistic personality ya, tempatnya jadi narcissistic personality disorder itu istilah yang tepat. Ya, ini atau gangguan kepribadian yang narsistik adalah ini salah satu jenis gangguan mental di mana pengidapnya, ini sebetulnya pengidapnya ya, menganggap dirinya lebih baik dan lebih penting daripada orang lain. Sehingga orang lain harus mengagumi, mencintai, dan membanggakannya. Oh ya ini ya, dengan ucapan terima kasih itu kan membangga-banggakan berarti ya. Pengidap NPD ini cenderung memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Namun di balik itu, dia juga menjadi lebih sensitif terhadap kritikan dari orang lain. Orang dengan gangguan ini juga cenderung memiliki empati yang rendah terhadap orang lain. Ini dia nggak peduli maupun rakyatnya sulit kehidupannya. Kemudian sementara di satu sisi ada dana APBN dihambur-hamburkan untuk mengglorifikasi atau untuk mengelulukan dia dengan ucapan terima kasih. Karena presiden yang paling sukses di Indonesia dan layak menjadi guru bangsa gitu. Narsistik ini berbeda dengan rasa kepercayaan diri. Nah, ini beda berarti ya, kalau percaya diri itu lebih pada kepribadian ya kelihatannya. Kalau narsistik ini kegangguan mental, gangguan kejiwaan. Rasa percaya diri yang positif terbentuk berdasarkan kualitas diri dan pencapaian. Jadi kalau orang itu kualitas dirinya bagus dan kemudian pencapaian kerjanya itu hebat, ya dia percaya diri, nggak perlu dipuji-puji orang, dia orang lain yang akan memuji dia karena memang dia kualitasnya bagus dan pencapaiannya bagus. Sementara itu kalau narsistik ini kerap didasari oleh ketakutan apabila orang yang lain melihat kelemahannya dan rasa takut akan kegagalan. Oleh karena itu pengidap narsistik juga rentan jatuh ke dalam depresi jika dikritik orang lain. Depresi ini saya kira mungkin bagi orang yang nggak punya kekuasaan ya, karena dia tidak berdaya dikritik, dia tidak berdaya depresi. Tapi bagi orang yang punya kekuasaan, dia kalau dia dikritik dan dia depresi, saya kira ekspresinya bisa berbeda, dia bisa berbalik, bisa menyerang, bisa memperkarakan orang-orang yang mengkritiknya, begitu ya. Apa penyebab gangguan kepribadian narsistik ini? Hingga kini sebetulnya belum diketahui secara pasti apa penyebab munculnya gangguan kepribadian yang satu ini. Namun, beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko narsistik adalah sebagai berikut. Faktor neurobiologi, hubungan antara otak dengan perilaku dan pola pikir. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat narcissistic personality disorder, NPD. Wah, ini bisa menurun ya. Berarti kalau bapaknya juga NPD, anak-anaknya juga NPD ya. Coba perhatikan apakah ada kecenderungan semacam itu juga pada anak-anaknya Pak Jokowi. Yang ketiga, pola asuh orang tua yang tidak tepat, terlalu menuntut tinggi atau bahkan memanjakan anak secara berlebihan. Ini hati-hati ya orang tua yang terlalu menuntut anaknya berprestasi terlampau tinggi atau sebaliknya juga kemudian memanjakan anak secara berlebihan. Bisa jadi NPD nantinya ya. Terlalu banyak atau kurang menerima pujian selama masa kanak-kanak.
Oh, jadi terlalu banyak dipuji dan juga kurang menerima pujian itu sama dampaknya ya, bisa menjadi faktor pencetus NPD di dewasanya nanti. Anda pasti banyak menemukan orang-orang semacam ini ya. Ini orang kok selalu coba cari perhatian, dan kemudian selalu memuji-muji dirinya sendiri. Itu pasti banyak di lingkungan sekitar Anda ya. Dan biasanya kalau kemudian ditelusuri ke belakang orang-orang seperti ini ya tadi itu, kalau dia mungkin nggak terlalu dimanjakan atau dia tidak menerima pujian dan kemudian atau dia disisihkan bahkan dibully oleh teman-temannya begitu ya. Tapi ya saya kira yang paling penting ini adalah di lingkungan keluarganya. Kemudian faktor berikutnya lagi adalah pengalaman traumatis masa lalu seperti penelantaran atau kekerasan. Ini yang saya maksud sebenarnya tadi di sini ya, rupanya termasuk soal bulian dari kawan-kawan di masa kecil itu dampaknya bisa seperti itu. Dan yang berikutnya itu memiliki karakteristik dan sifat yang mudah emosi. Apakah Pak Jokowi mengidap NPD seperti gejala-gejala tadi? Saya sih berharap mudah-mudahan itu tidak ya. Tetapi kok kemudian realitasnya seperti ini gitu ya. Banyak sekali hal-hal semacam ini kan sebenarnya sudah berlangsung lama ya, dengan pola yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi itu kan, satu dia memelihara buzzer, kedua dia memelihara relawan, yang ketiga itu mengerahkan lembaga survei. Ini udah jadi pola baku yang cukup lama ya. Dan ini fenomena yang baru sebenarnya dalam kancah politik kita, dalam politik nasional kita. Soal pencitraan atau yang saya sering menyebutnya dalam teori disebut sebagai permanent campaign, ini salah satu tools bagaimana seorang politisi agar terus dikenang oleh atau tetap elektabilitasnya tinggi itu, kalau di Indonesia sebenarnya dimulai dari eranya Pak SBY. Salah satunya adalah dengan instrumen bansos dan sebagainya itu. Dan dia kan dikenal sebagai pencitraan yang sangat kuat. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak SBY itu masih dalam batas-batas yang bisa ditoleransi lah begitu ya. Masih masuk dalam pakem teori politik, teori marketing politik maksud saya. Kalau yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan kelihatannya kebablasan banget ya. Kan kita dulu sering mendengar itu bahwa Pak Jokowi itu dibandingkan dengan presiden lain itu luar biasa lah, disebut misalnya dalam jargon-jargon presiden yang lain ngapain saja kan begitu. Dan kemudian juga para buzzer ini kan sering menyerang juga